Pada part sebelumnya, Eng dikejutkan dengan iblis Fin tipe kayu yang bisa menyembuhkan tangannya yang terpotong. Dia tidak pernah tahu bahwa iblis tipe kayu dapat menyembuhkan dirinya. Itu membuatnya berpikir, apakah mungkin setelah 1 abad, iblis juga berevolusi. Iblis itu menatap Eng dan menggerak-gerakkan tangannya. Lalu dia menarik jarinya, membuat akar-akar tajam mulai muncul dari dinding di belakang Eng, menusuk tubuh Eng, menembus organ-organ dalamnya, dan mengirim Eng kembali ke tangan iblis itu. Iblis itu menangkap kepala Eng, tapi bukannya takut, Eng malah menatap iblis itu, membuat iblis itu bertanya-tanya, tapi dia mengabaikannya, berniat membiarkannya mati. Eng sekarang diambang kematian. Rasa sakitnya terlalu besar baginya, bahkan untuk bernafas. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati seperti ini setelah terlahir kembali. Dia masih memikirkan rekan-rekannya, berpikir bahwa jika dia mati, maka rekan-rekannya juga akan mati. Sama seperti rekan-rekan di kehidupannya sebelumnya. Lalu dia perlahan menutup matanya dan meminta maaf. Tubuh Eng tergantung lemas dengan kayu-kayu yang menancap di tubuhnya. Iblis Fin itu mendekatinya dan bertanya-tanya apakah dia sudah mati, dan menghina Eng dengan berkata, "Dasar manusia rapuh." Lalu iblis itu berpikir, evolusi, apakah dengan memakan Eng dia bisa berevolusi? Lalu dia membuka mulutnya sangat lebar, mencoba memakan kepala Eng. Tapi tiba-tiba Eng membuka matanya dan berkata, "Memakanku." Di belakang tubuhnya yang tak berdaya, terlihat aura berbentuk monster yang sangat besar. Menyadari bahwa itu sangat berbahaya, iblis Fin melompat ke belakang dengan sangat cepat, menjauh dari Eng yang tubuhnya dikelilingi aura merah. Lalu ada suara yang berbicara kepada Eng, mengatakan bahwa Eng tidak boleh mati sekarang atau semua rencananya akan sia-sia. Dan kristal di dada Eng tiba-tiba pecah, dan suara dalam dirinya melanjutkan, "Aku rasa aku hanya memiliki sedikit energi mental yang tersisa dan terpaksa harus kugunakan di sini." Dan iblis Fin yang melihat aura Eng gemetar mengatakan, "Sensasi yang mengerikan." Aura merah keluar dari tubuh Eng sangat banyak, dan iblis Fin yang gemetar berkata, 5 Fin, bukan 6 Fin. Lalu tubuh Eng tiba-tiba perlahan berubah, bertransformasi mulai dari tangan, kaki, dan tubuhnya. Rambutnya menjadi putih dan tubuhnya menjadi merah. Lalu ledakan aura yang sangat besar keluar dari tubuh Eng, memancar tinggi sampai ke langit, membuat semua iblis yang ada di sekitaran daerah itu terkejut menoleh melihat aura itu, menciptakan lubang yang besar. Eng yang sudah bertransformasi melayang di udara dengan 2 sayap, 2 tanduk, telinga panjang, dan badan iblis. Dia berkata, "Aku adalah satu-satunya eksistensi terkuat, 8 Fin, dan berinti merah. Aku adalah rajamu." Dia berkata kepada iblis Fin yang akan memakannya. Mendengar itu, iblis Fin gemetar tertawa, bertanya-tanya mengatakan, 8 Fin, raja kami." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Eng yang bertransformasi berkata, "Berlutut." Fin berarti sirip,
Mendengar Eng yang sudah bertransformasi menyuruhnya berlutut. Iblis sirip satu tiba-tiba jatuh berlutut. Lalu Eng yang masih di udara berkata, "Panggil aku Red Kingfin." Diperlihatkan bentuk menakutkan Eng yang telah bertransformasi terlihat elegan. Dan sekarang mendengar perintah Eng, iblis satu sirip menyebut namanya Red Kingfin. Sedangkan di luar gua terlihat bangunan-bangunan yang hancur dan ada tetua skuadron ketiga di sana bergegas mencari anak-anak didiknya. Melihat iblis berbentuk komodo, tanpa membuang waktu, dia memukul iblis itu tepat di perut, membuat iblis itu mati seketika. Dia mencoba menendang iblis satu lagi, tapi iblis itu berhasil menghindari tendangannya. Tapi itu percuma. Dia menghentikan tendangannya dan menginjak iblis itu tepat di pundaknya dengan sangat kuat, menciptakan retakan besar di tanah, membuat iblis itu terlihat sangat kesakitan dan pingsan. Setelah mengalahkan dua iblis itu, dia merenggangkan tangannya dan berkata, "Aku sudah memeriksa di sekitaran sini. Hanya ada dua iblis Vindemon. Dan tampaknya anak-anak itu tidak ada di sini." Dia melihat ke arah langit dan berkata, "Aku harus terus mencari. Mereka harus ditemukan sebelum matahari terbenam." Lalu tiba-tiba, ledakan aura yang dihasilkan dari transformasi Eng meledak di belakangnya, meluncur tinggi ke atas seperti tanpa ujung, membuat ketua skuadron ketiga terkejut. Lalu menoleh dengan cepat mencari tahu apa penyebabnya. Dia menatap aura itu dengan satu matanya yang ditutup karena terlalu silau sambil bergumam, "Fluktuasi energi macam apa itu? Apakah mungkin di sana?" Beralih ke lubang yang dihasilkan dari fluktuasi energi Eng di dalam gua. Eng terbang menghindari iblis satu sirip, mendarat di depannya dan berdiri dengan elegan. Menyadari kekuatannya, iblis satu sirip tunduk menyebutnya raja berkali-kali, dan Eng dengan santai menaruh tangannya di belakang lehernya dan mengatakan, "Tidak disangka aku keluar di tempat yang sama suramnya," membuat iblis satu sirip gemetar di depannya. Lalu Eng menatapnya dengan tajam bertanya, "Sejak aku menghilang, apakah Wang Fin yang sekarang masih 5 orang itu?" Wang Fin adalah 5 iblis bersirip 7 yang diakui sebagai iblis terkuat. Dengan inti berbeda satu sama lain, iblis satu sirip itu berlutut menjawab pertanyaan Eng bahwa benar kelima raja itu sekarang masih ada 5 orang. 5 Kingfin, tidak ada yang berubah. Mendengar itu, Eng berkata pelan. Tampaknya mereka bersama-sama sangat nyaman dan rileks. Lalu Eng tersenyum lebar dengan aura yang keluar dari tubuhnya berdeham. Lalu dengan marah mengepalkan tangannya dan berkata, "Jangan bilang mereka lupa apa yang mereka lakukan kepadaku 60 tahun yang lalu." Aura dari Eng yang marah membuat iblis satu sirip di depannya ketakutan. Lalu mengangkat tangannya, Eng melanjutkan, "Memilih tubuh yang disebut warrior terkuat manusia ini sebagai hadiah. Aku tidak menyangka tubuhku akan sangat lemah setelah perjalanan waktu. Ini sungguh mengecewakanku."
Sepotong energi terakhirku terbuang sia-sia untuk situasi ini. Aku ingin muncul lagi nanti, mungkin hanya saat aku sepenuhnya bangkit. Lalu dia mendongak dan memegang lehernya sembari mengatakan, kesabaranku sudah habis. Kita harus menunggu warrior terkuat ini untuk memahami memori Finn langkah demi langkah. Mendengar itu, iblis satu sirip berkata, memori Finn. Seperti yang dikatakan oleh Raja, memori digunakan selama evolusi, tonjolan yang jelas di tubuh kita. Kuantitas menentukan level. Semakin banyak kuantitas, semakin tinggi levelnya. Lalu, sembari berjalan menjauh dari iblis satu sirip, Eng mengatakan, ras kita membutuhkan sirip baru dan memori Finn untuk berevolusi. Ini adalah kemampuan unik dari ras kita. Itu juga alasan kenapa kekuatannya selalu lebih unggul dari ras lain. Warrior manusia bernama Eng ini sekarang sama sepertiku. Hanya saja kalian perlu memakan evolusi suku gelap selevel dengan kalian. Sedangkan manusia ini, dia harus merebut ras kegelapan yang lebih tinggi dari levelnya saat ini untuk memahami memori Finn, lalu berevolusi. King Finn menoleh ke iblis satu sirip, memegang dahinya dan berkata, ini juga bisa dianggap sebagai hadiah dariku untuknya. Dan mendengar itu, iblis satu sirip berteriak menyebut Raja dan mengatakan, aku akan mendukung Anda Raja. Aku si kecil akan membantumu dengan semua yang kupunya menjadi tangan kananmu. Tapi mendengar itu, Eng berkata, membantu, sadarlah. Lalu Eng memukulnya, membuatnya hilang seketika. Setelah itu, Eng melanjutkan, kamu tidak layak, satu-satunya nilaimu. Dia mengangkat jarinya di depan iblis satu sirip yang setengah dari tubuhnya sudah hancur. Lalu melanjutkan kata-katanya adalah menjadi ingatan di mana seorang warrior manusia terbangun dengan sirip tunggal. Lalu dia membentuk sebuah DNA dan berkata, warrior manusia, aku sudah membuka langkah pertama untukmu. Dia tersenyum melanjutkan, untuk peningkatan berikutnya, jangan membuatku kecewa. Kulit King Finn terlihat sudah mulai retak dan dia berkata, aku membutuhkanmu untuk bangkit selangkah demi selangkah hingga mencapai 8 sirip. Eng mulai jatuh keluar dari tubuh King Finn dan King Finn melanjutkan. Pada saat itu, tubuh King Finn mulai lenyap, tapi suaranya masih melanjutkan. Aku akan bangun dari tidur nyenyakku. Eng terkulai lemas berlutut dengan aura King Finn yang masuk ke inti merah di dadanya. Inti merah itu membentuk DNA dan terlihat King Finn mendekam di dalamnya. Dan Eng mengingat masa lalu di mana di saat dia sedang sekarat, rekannya memanggilnya mengatakan, Raja terkuat kami, Raja. Sembari perlahan menutup matanya, rekannya mengatakan, Raja, aku belum ingin mati. Sedangkan Eng melihat rekannya mati di hadapannya, mencoba menggapai rekannya dengan tangan yang gemetar dan berkata, aku tidak akan mati, tidak akan. Aku akan membawamu keluar dari sini. Tapi tiba-tiba rekannya menggenggam tangannya dan berkata,
kami semua mati. Wajah rekannya terlihat separuh sudah menjadi tengkorak dan melanjutkan. Tapi kenapa kamu masih hidup? Tiba-tiba Eng bangun, mencoba menggapai sesuatu. Ternyata itu hanyalah mimpi. Eng bangun dari tidurnya. Terlihat sedikit dari rambut depannya berubah menjadi putih. Terkejut penuh keringat. Lalu Eng memegang dahinya tertawa dan berkata, "Itu hanya mimpi." Dia duduk di atas kasur rumah sakit dan berkata, "Kenangan itu." Lalu tiba-tiba seseorang membuka hordeng di sampingnya, memanggilnya Kakak Eng. Akhirnya kau bangun. Itu adalah 3 rekannya, Yu, Lan, dan Liu. Mereka terlihat bahagia melihat Eng yang baru saja bangun. Tiba-tiba Yu mendekatkan wajahnya kepada Eng, membuat Eng terkejut. Yu bertanya, "Bagaimana rambutmu bisa berubah? Apakah iblis membawamu hanya untuk mendapatkan perhatian?" Sedangkan Eng yang masih terkejut bergumam, "Terlalu dekat." Lalu dia berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Lalu Eng menanyakan, apakah mereka baik-baik saja, karena dia mengingat bahwa mereka dibawa ke gua oleh iblis satu sirip. Tiba-tiba satu orang lagi datang, membuka hordeng semakin lebar sembari berkata, "Sepertinya kau mengingat sesuatu." Itu adalah ketua skuadron ketiga. Dia berkata, "Beritahu kami apa yang terjadi di dalam gua." Ketiga ketua skuadron ada di sana, seolah sudah menunggu lama. Mereka sepertinya tidak sabar mendengar cerita dari Eng. Terkejut melihat Kapten Yao Tang, Eng bertanya kenapa dia datang ke sini. Dan ketua skuadron kedua Dada berkata, "Kalian berempat dibawa kembali kemari oleh Tang Tang." Mendengar Dada menyebutnya Tang Tang, membuat Kapten Yao Tang marah dan berkata pelan, "Jangan panggil aku Tang Tang." Tapi merespon kata-katanya, Dada mengatakan, "Baiklah Tang Tang." Membuat 3 rekan Eng memasang wajah aneh dan berpikir, Tang Tang. Lalu pemimpin skuadron pertama yang masih duduk menopang dagunya berkata, "Kami menemukan kalian semua di luar gua dan kalian semua tidak sadar. Untunglah iblis satu sirip tidak ditemukan dimanapun. Jika tidak, akan sulit bagi kami untuk membawa kalian kembali dengan selamat." Lalu Dadajal mengulurkan sesuatu ke arah Eng dan berkata, "Mereka bertiga sadar duluan, tapi mereka semua bilang bahwa mereka tidak mengingat apapun yang terjadi di dalam gua. Dan satu-satunya orang yang koma dan memiliki perubahan yang signifikan adalah kamu." Kapten Dada memberikan cermin kepada Eng. Melihat rambutnya berubah, Eng terkejut. Dada melanjutkan, "Tolong pikirkan baik-baik. Apakah kau ingat yang terjadi di dalam gua?" Melihat cermin, Eng berpikir, "Rambutku berubah. Apakah itu aku? Jadi, apakah ini yang dimaksud oleh Yu? Apa yang terjadi?" Semuanya begitu sangat berbeda setelah aku berengkarnasi. Eng mengingat yang terjadi di gua, sembari lanjut bergumam, "Aku hanya ingat menjadi tidak sadar setelah aku diserang. Tentang apa yang terjadi setelahnya, aku juga tidak yakin. Haruskah aku memberitahu mereka semuanya, termasuk fakta kalau aku berengkarnasi?" Dia memegang dahinya dan melanjutkan, "Tidak, itu akan terlalu merepotkan.
Di samping itu, mereka mungkin tidak akan mempercayaiku karena aku bahkan tidak menyadari apa yang terjadi padaku. Lalu Eng mendongakkan kepalanya dan mengatakan, "Aku cuma ingat samar-samar, tersadar sejenak, dan itulah kenapa aku tahu kami dibawa ke dalam gua. Setelah itu, aku tidak sadar. Aku tidak bisa mengingat apapun lagi. Dan setelah aku bangun, aku sudah ada di sini." Kata-katanya membuat Yautang berpikir keras. Bergumam mengatakan, apa dia benar-benar tidak sadar? Apa aku terlalu berlebihan memikirkan ini? Lalu yang kutemukan di gua, apa penyebab bercak darah di dinding itu? Dan tiba-tiba Kapten Skuadron pertama mendorong kursinya yang beroda menuju Eng dan menanyakan apakah namanya adalah Eng. Lalu melanjutkan, kau berbagi nama yang sama dengan warrior yang luar biasa. Aku sudah melihat hasil dari berbagai ujianmu. Dasarmu lemah, tapi saat kau bertarung melawan demon, kau terlihat sangat tenang. Setelah itu, dia menatap Eng dan bertanya, apakah kau pernah bertarung melawan demon? Mendengar pertanyaan Kapten Skuadron pertama, Eng dengan gugup mengatakan, tidak. Aku hanya tertarik dalam pertarungan. Aku telah mengumpulkan detail dan menganalisis kelemahan setiap jenis demon. Mendengar kata-kata Eng, Dada berkata, kelihatannya kau adalah orang dengan tipe teori. Lalu Dada meminta Yautang untuk mengkultivasikan lebih banyak warrior seperti Eng. Mendengar itu, Eng yang terlihat sangat penasaran dengan hasil tesnya bertanya, bagaimana dengan hasilnya? Dan rekannya Yu dengan mata berbinar mengatakan bahwa mereka semua lulus dan masih satu tim. Sedangkan Lan memegang kepala belakangnya sembari menutup sebelah matanya mengatakan, karena kecelakaan ini bisa dianggap takdir. Kapten Yautang membuat kita menjadi satu tim. Dan Yu sembari tersenyum dan memegang kameranya mengatakan, kami akan mengandalkanmu mulai sekarang. Sedangkan Liu hanya terdiam. Lalu dia berkata, dibandingkan dengan tim lain, kita sudah tertinggal. Mendengar kata-katanya, Eng bertanya, kita sudah tertinggal. Tim lain? Eng terlihat sangat penasaran dengan apa maksudnya. Lalu Ketua Yautang mengatakan, sebuah tim butuh izin untuk mendapatkan misi dan mengumpulkan poin. Kau tidak sadar selama 3 hari, jadi poin timmu masih kosong. Mendengar itu, Eng sangat terkejut. Bukan karena poinnya masih kosong, tetapi karena dia sudah koma selama 3 hari. Beberapa waktu kemudian, Eng bersama timnya dikumpulkan oleh Kapten Yautang, membuat mereka menjadi pusat perhatian warga yang bertanya-tanya apakah mereka warrior baru di bawah Kapten Yautang dan kenapa mereka terlambat 3 hari dari tim yang lain. Mereka berempat terlihat berbaris di depan Kapten Yautang. Kapten Yautang mengatakan, aku akan menjelaskan aturan kepada kalian. Pertama-tama, kalian secara resmi sudah menjadi warrior. Dan Kapten Yautang memberi selamat kepada mereka berempat. Lalu Kapten Yautang melanjutkan, di saat yang sama, bisa kembali dengan selamat setelah menghadapi iblis satu sirip. Aku memberikan selamat kepada kalian.
karena begitu beruntung kembali hidup-hidup dari keadaan seperti itu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kalian berempat dikelompokkan bersama sebagai tim, dan kalian telah didelegasikan di bawah asuhanku, yang artinya aku adalah kapten yang bertugas menjaga tim kalian. Dan aku harap kalian menonjol di antara mereka. Mendengar itu, Eng mengangkat tangannya dan bertanya, menonjol di antara mereka. Apa maksudnya? Eng menanyakan itu sembari bergumam di kepalanya, mengatakan aturan untuk menjadi warrior sekarang lebih rumit dibandingkan dulu. Dulu saat aku menjadi warrior, kami dikirim ke medan perang. Kekuatan dan identitas kami sebagai warrior didapatkan dengan membunuh para demon. Dan menjawab pertanyaan Eng, Lan mengatakan, "Kakak Eng, apa kau pernah mendengar poin peringkat tim kecil? Saat ini tim kita berada di peringkat terendah." Lalu Kapten Yautang mengangkat telunjuknya dan mengatakan, menonjol di antara yang lain, merujuk pada peringkatmu di poin peringkat tim kecil. Alasan kenapa kita tidak punya kapten yang bertugas di banyak tim kecil adalah agar kita bisa menstimulasikan kompetisi sehat melalui peringkat poin dan meningkatkan tim-tim itu. Karena aku bertugas di 9 tim, kalian harus bersaing dengan tim lainnya. Dan kalian bisa mendapatkan poin dengan menyelesaikan level misi yang berbeda. Semakin tinggi poin, maka semakin tinggi peringkatmu. Dan setiap bulan, 2 dari tim masing-masing kapten akan memasuki kompetisi tim kecil dan akan mendapat hadiah untuk peringkat pertama. Dan tim dalam peringkat terakhir akan dihukum. Mereka akan diturunkan menjadi kru kebersihan. Dan mereka harus menunggu sampai bulan kedua untuk meningkatkan poinnya berikutnya. Mendengar itu, Eng melirik ke kanan dan ke kiri berkata, pantas saja, jalanan begitu bersih. Dan Kapten Yautang melanjutkan, ini adalah untuk para warrior. Hanya akan ada terobosan dengan kompetisi. Para demon terus berevolusi. Jadi, sebagai warrior, kita tidak boleh bersantai. Lalu, Ketua Yautang mengatakan, Situ Liu yang punya poin tertinggi di ujian akan jadi ketua tim kalian. Mendengar itu, Lan dan Yu setuju untuk menjadikan Liu pemimpin. Tapi Eng berkata dalam pikirnya, kenapa kalian tidak memilihku? Aku adalah warrior manusia terkuat yang disebut raja. Setelah ditunjuk sebagai ketua, Liu maju dan berteriak mengatakan, kami pasti akan menyelesaikan misi kami. Sembari berpikir di dalam kepalanya, tentu saja aku akan jadi ketua tim. Siapa yang akan mereka pilih selain diriku?